ini terjadi nih. Jadi ketika kondisi ya volatility ya, kondisi volatility itu kondisi kalau orang Jawa bilang molak-malik. Kira-kira turning point-nya apa nih ya untuk memilih kita tetap kekeh mungkin mengubah market ataupun dari resource yang ada kita mengubah dari sisi customer ataukah langsung pivot bisnisnya. Nah, itu keputusan turning point-nya itu ketika apa tuh? Ya, terima kasih Mas Novi Bayu, Mas Eko atas kesempatannya. Apa kabar teman-teman marketer, ya, kampung marketer yang insya Allah malam hari ini semakin bersemangat dan semakin optimis untuk menghadapi pasca pandemi, ya, menghadapi pasca pandemi. Nah, pada malam ini saya diminta untuk berbagi tentang bagaimana sih caranya agar kita bisa merumuskan bisnis model untuk menghadapi pasca pandemi. Jadi nanti pasca pandemi tentu proses kejadiannya tidak akan sama lagi dengan yang terjadi sebelum masa Maret ya. Sebelum masa Maret berarti Januari, Februari, dan sebelumnya itu bisa jadi nggak akan terjadi lagi di masa yang akan datang. Jadi kita duduk berpangku tangan menunggu ingin kembali ke kondisi masa lalu, lupain aja deh kayak gitu. Nah, akhirnya mau nggak mau kita harus merumuskan kembali, jadi meredesain, memetakan kembali bagaimana bisnis model kita agar bisa relevan dengan apa yang akan terjadi setelah masa pandemi ini. Nah, oleh karena itu, beri saya kesempatan untuk berbagi materi, Mas Eko. Bisa di-share ya materinya. Ya, jadi ini topiknya adalah merumuskan bisnis model menghadapi new normal. Baik, akan saya mulai ya. Oke, jadi kenalan dulu. Tadi sudah dikenalkan sama Mas Eko. Nama saya Salim Suharis. Saya adalah financial syariah spesialis. Jadi termasuk tadi sore masih sempat ketemu sama orang ya, jaga jarak, jaga kondisi juga untuk bagaimana merumuskan akad-akad dengan para investornya. Jadi mereka udah mulai prepare, udah mulai tetap berusaha untuk bertumbuh dari zuhur sampai menjelang maghrib tadi. Kami juga software developer, nah, terus mendampingi beberapa bisnis dan founder dari Alam Raya Sebar Barokah yang tadi diceritakan sama Mas Eko. Ya, waalaikumsalam untuk Pak Aji yang sudah bergabung. Kalau ingin mengetahui tentang finansial, nah boleh tuh bergabung di Telegram ya. Telegram itu enaknya begitu gabung bisa scroll ke atas secapeknya karena sudah banyak informasi yang bisa digali, didapatkan. Searching aja di situ tentang finansial, mudah-mudahan topik-topik yang dibutuhkan masih ada atau file-filenya bisa di-download. Silakan bergabung di sini. Atau yang ini ya, kepengen tahu ya, saya ini jadi YouTuber baru beberapa hari hitungannya. Kemarin nggak pernah kepikiran, padahal channelnya 2013 tuh bikinnya, tapi nggak pernah diapa-apain. Baru gara-gara ada COVID-19 ini, akhirnya kepikiran untuk ngisi. Di situ ada beberapa konten yang
mudah-mudahan bisa dipakai untuk menggali informasi. Ada 25 narasumber yang sudah sempat saya hadirkan di event channel to channel kamera to kamera grounded. Nah, di situ juga bisa dilihat, diikutin dari berbagai macam background ya. Atau kalau misalnya mau kenalan, pengen kenalan lebih jauh, bisa menghubungi saya. Nah, nomor teleponnya ya bisa dicatat, emailnya juga bisa dicatat, Instagram sama Twitter ya itu juga bisa dicatat. Oke, ini perkenalan dari saya. Sekarang kita mulai. New normal. Nah, ini lagi ngetren nih bahasanya, new normal itu apaan sih? Kalau saya mendefinisikan new normal itu kenormalan baru. Jadi kenormalan yang baru. Kemarin biru, sekarang jadi kuning. Nah, itu namanya kenormalan baru. Kewajaran baru, berarti kemarin yang seperti itu wajar. Nah, yang seperti ini nggak wajar. Nah, nanti yang seperti ini jadi wajar. Yang seperti itu mungkin sudah dianggap sudah nggak relevan lagi. Saya sebagai contoh menggunakan Zoom itu sejak tahun 2019 awal. Waktu itu belum lazim. Nah, begitu terjadi work from home, terjadi social distancing, maka terjadi pembatasan-pembatasan. Akhirnya sekarang hampir semua orang tahu apa itu Zoom. Anak-anak sekolah ngerti apa itu Zoom, apa itu Microsoft Teams, apa itu Meet ya. Jadi mereka akhirnya mengerti, yang tadinya nggak tahu jadi mengerti. Akhirnya timbul kelaziman baru. Timbul standar baru. Sekarang bagaimana? Mungkin yang dulu udah nggak relevan karena akan muncul sesuatu yang baru. Nah, jadi new normal itu sebuah istilah dalam bisnis dan ekonomi yang merujuk kepada kondisi-kondisi ya, kondisi-kondisi tertentu. Ini karena habis ngomongin keuangan, jadi tulis kondisi keuangan. Usai krisis. Nah, jadi kondisi usai krisis yaitulah new normal. Jadi ada krisis membuat perubahan-perubahan dan setelah itu hadir sesuatu yang baru. Nah, yang baru ini harus dihadapi dengan manajemen yang baru, dengan strategi yang baru, dengan cara bermain yang baru. Semuanya serba baru, termasuk bisnis model pun harus ikut menyesuaikan agar tidak ketinggalan. Nah, pertanyaannya, nah, yang pengen di-share ya, itu nanti bisa Pak Eko bisa bantu. Pertanyaannya, apakah hari ini sudah terjadi new normal? Gitu. Jawabannya masih belum. Tapi siap-siap menuju new normal. Hari ini kondisi Indonesia masih bertumbuh terus, grafiknya masih eksponensial, bahkan sudah mencapai 25.000 positif COVID-19 ya, dan kita belum tahu apakah akan terjadi penurunan atau tidak. Walaupun kalau definisi pemerintah, new normal itu berdamai dengan COVID-19. Nah, jadi berdamai ya. Mereka mendefinisikan itu ya udahlah kita ikutin ya. Kita mencoba untuk jaga diri. Kalau kata Agim, bagaimana menghadapi new normal? Ya udah pokoknya bismillah ya. Niat berjuang di jalan Allah. Lalu yang kedua dengan cara yang benar, nyiapin masker ya, nyiapin glove plastik itu, nyiapin sabun, nyiapin hand sanitizer dan lain sebagainya untuk menghadirkan penjagaan. Nah, yang terakhir adalah ya tawakal yang benar. Jadi niat benar, cara benar, tawakal benar. Jadi ada berbagai macam saran dan masukan. Ya pokoknya intinya bagaimana menghadapi normal. Nah, yang terjadi hari ini itu kondisinya sudah VUCA ya,
VUCA. Kita sering dengar VUCA dulu hanya sebatas dongeng menjelang tidur. Apaan sih VUCA itu? Nah, hari ini terjadi nih. Jadi ketika kondisi volatility kondisi volatility itu kondisi kalau orang Jawa bilang molak-malik. Kalau bahasa Mas Novi apa tuh? Molak-malik itu isu dere sore tempe gitu. Paginya begini, sorenya begitu, besoknya berubah lagi. Yang satu ngomong mudik nggak boleh, yang satu ngomong mudik boleh, dan lain sebagainya. Itu contoh volatility. Dan kita menghadapi itu. Yang satu bilang jangan, yang satu bilang harus. Terus pokoknya molak-malik. Nah, molak-malik ini nggak bagus untuk membuat strategi yang sifatnya strategik. Strategik berarti direncanakan dengan matang, dibuat secara detail gitu ya. Lah begitu dibuat detail besok berubah lagi. Kan nggak asik, makanya ini harus kita perhatikan sungguh. Yang berikutnya lagi adalah uncertainty. U-nya adalah uncertainty, nggak pasti, nggak jelas. Jadi apakah kita ini mau, misalnya kalau yang bergerak di bidang pendidikan ya, ini mau Juni, mau September, apa mau Desember, atau mau Januari 2021, nggak jelas gitu. Kenapa? Ya karena VUCA, ini the real VUCA yang kita hadapi. Yang berikutnya lagi adalah complexity. Complexity ini banyak pihak yang merasa ikut menentukan. Jadi yang satu harus dianggap, yang satu harus ikut, yang ini harus ini. Nah, jadi banyak faktor, banyak orang yang ingin menentukan, banyak variabel yang harus digunakan. Jadi kompleks yang harus kita hadapi udah nggak sederhana lagi. Sederhana, sepi juga nih saya lihat beberapa kali rumah makan. Jadi complexity. Nah, yang terakhir adalah ambiguity. Jadi menurut si A ini definisinya begini, tapi itu kok definisinya begitu. Jadi ini adalah ambiguity. Jadi definisinya nggak fix, nggak sama. Menurut Mas Novi itu merah, menurut Mas Eko abu-abu. Nah, jadi ambiguity. Jadi ambigu. Ini definisinya gimana sih? Nah, ini yang kita hadapi dan kita harus perhatikan sungguh bahwa kita tetap harus bisa mampu bertahan. Jadi kondisinya VUCA sekalipun kita tetap harus bisa bertahan dan harus mampu melesat. Nah, jadi kalau cuma bertahan aja sih belum cukup. Harus mampu melesat, harus mampu bertumbuh. Nah, oleh karena itu, maka pada waktu yang singkat ini kita harus punya target. Ya. Target adalah bertahan dan bertumbuh. Berarti gimana nih kalau bisnis model lama udah nggak relevan? Berarti ada kalanya bisnis model lama relevan. Nah, yang bisnis model lama relevan ya udah lanjutin aja, terusin aja. Karena krisis COVID-19 ini tidak menghantam semua lini bisnis. Ada yang bisnisnya ancur-ancuran, tapi ada juga yang bisnisnya justru malah grow up, malah melesat, malah scale up. Nah, jadi yang bisnisnya udah lancar, yang bisnisnya udah justru malah mendapatkan momentum yang tepat, ya lanjutkan. Seperti kami yang insya Allah dalam waktu dekat merilis infi.id. Tuh ada infinya udah. Apa itu? Infi.id ini software untuk mengelola reseller. Jadi para produsen yang selama ini resellernya tidak terkendali, ini bisa menggunakan infi.id. Tunggu aja tanggal 1 Juli insya Allah rilis. Nanti ini masih beta tuh, kalau diakses sekarang masih beta, masih belum benar-benar hadir ya. Tapi nanti kalau sudah 1 Juli insya Allah kita rilis dan insya Allah sudah digunakan oleh beberapa produsen yang hari ini ikut mendampingi kami untuk menyusun dan mendevelop infi.id. Ini contoh. Jadi kita yang tadinya bergerak di bisnis yang lain, akhirnya jadi mau nggak mau bisnis modelnya sedikit disesuaikan. Karena target marketnya Alam Raya ini adalah perusahaan menengah. Dan perusahaan menengah hari ini sebagian sedang dalam posisi yang memilih untuk mempertahankan hidup mereka.
Jadi konsultan yang sifatnya software kayak gitu ya. Ada yang di hold, ada yang di postpone, ada yang batal dan lain sebagainya. Nah, ini kondisi-kondisi ketika Maret April itu terjadi. Tapi kita tetap harus berusaha untuk hadir. Nah, bagaimana jika bisnis model sudah nggak relevan? Maka berarti perlu merumuskan kembali bisnis model agar bisa bertahan dan kalau bisa bertumbuh. Nah, gimana caranya? Maka kita bisa memanfaatkan tool bisnis model yang sudah lazim. Nah, di sini salah satu contohnya adalah bisnis model Canvas. Tidak harus pakai bisnis model Canvas, pakai apa aja bisa. Tapi dalam malam ini kita bisa mengarahkan dengan bisnis model Canvas yang di create ya sama Alexander Osterwalder. Kita coba lihat ya. Tapi kita nggak membahas ini sebenarnya, karena ini nanti bisa didalami dan digali oleh masing-masing ya. Jadi ada customer segment, ada customer relationship, ada channel, ada revenue stream, ada value proposition, ada key activity, ada key resources, ada key partner, ada cost structure. Nah ini harusnya teman-teman sudah mulai familiar. Nah ini merupakan salah satu bisnis model Canvas, salah satu bisnis model tools yang sangat terkenal ya. Jadi harusnya udah biasa pakai ini. Tapi kita nggak bahas ini, kita hanya salah satunya boleh pakai ini. Sekarang kita lihat, saya menggunakan dua pola pendekatan ya. Dua pola pendekatan itu, yang pertama adalah bisnis ini digerakkan untuk menuju new normal itu dengan memanfaatkan existing bisnisnya. Jadi kayak saya nih di software, di konsultan gitu ya. Ya kita tetap bertahan di situ. Jadi bukan jualan telur, kita jualan sapi juga nih habis ini mau Idul Adha. Ada juga. Jadi ya sedikit-sedikit pivot. Nah, jadi ada yang saya masih siap untuk bertahan, saya masih mampu untuk mempertahankan bisnis, maka kita bisa menggunakan existing bisnis. Tapi ada juga yang, wah bisnis udah nggak mungkin nih, di traveling, di mensupport hotel gitu ya, bikin amenitiesnya hotel, bikin merchandise-nya pendidikan dan sebagainya, yang tergerus karena marketnya ikutan berhenti, maka suppliernya juga ikutan terhambat. Maka mau nggak mau harus new business. Nah ini dua pilihan, nanti silakan dipertimbangkan, silakan dipikirkan mau masuk kategori yang mana. Kalau Alam Raya sendiri masuk kategori yang pertama, tapi ikut-ikutan nimbrung dikit-dikit, ya walaupun nggak benar-benar banyak nimbrung di new business, walaupun new businessnya masih kategori jadi anak bawang, jadi masih nggak langsung jalan sendiri, tapi ikut nempel di bisnisnya teman yang hari ini cukup bisa dikembangkan. Nah, jadi anak bawang berarti anak baru di bisnis yang baru. Kita ikut nempel dulu nggak apa-apa, nggak usah malu. Jangan mentang-mentang di bisnis lamanya jadi suhu gitu ya, jadi kayak Mas Novi nih, jadi mastah. Nah, terus tiba-tiba begitu bisnis yang existingnya ini nggak jalan, terus malu, nggak mau mencoba untuk bisnis baru, nggak mau menjadi newcomer di bisnis yang baru, merasa dirinya harus tetap jadi master. Nah ini jangan. Kita yang penting bisa hidup, bisa bertahan. Nah, pokoknya yang penting dapur ngebul. Nah kayak gitu. Iya. Sekarang kita coba lihat nih ya. Saya punya 8 pendekatan untuk kita merumuskan bisnis model dari dua pendekatan yang primer tadi. Pendekatan yang pertama adalah bikin daftar problem di masyarakat. Nah, ini harusnya bisa semua. Jadi jangan bikin daftar problemnya kita. Nah, kalau ada masalah, problem kita itu cukup dipikirin 20%. Yang 80% kita mikir solusi. Nah, solusi apa? Solusi mikirin problemnya orang. Ini Mas Novi punya problem. Mas Eka punya problem. Mas Eka apa Mas Eko nih? Mas Eko ya. Mas Eko punya problem. Tetangga kita punya problem. Teman kita punya problem. Ya.
Nah, itu kita coba gali. Kalau hari ini punya pegawai, pegawainya suruh mikir, ayo kamu mikir 10 problem per hari kayak gitu. Nah, jadi ngumpulin problem yang ada di masyarakat. Ketemunya berapa? Kalau ketemunya cuma 20, 30, apa 100, pokoknya kumpulin. Problem apa yang ada di masyarakat yang, kalau pendekatan tadi existing business, berarti yang bisa diselesaikan oleh bisnis saya. Kalau pendekatannya new business, wis pokoknya problem apapun, nah, nanti memetakan urusan belakangan. Jadi kita keluar dari zona nyaman, kita keluar dari kondisi ideal kita yang mungkin pada saat sebelum krisis ini baik-baik aja, lalu kemudian begitu krisis kita bermasalah, sekarang kita keluar. Kita keluar berarti artinya jangan menggunakan paradigma yang lama. Kita harus mencoba untuk rela menerima paradigma yang baru. Ada temen yang bisnisnya supplier sekolah. Lah sekolahnya sekarang tutup. Jadi gimana? Akhirnya dia jadi supplier jeruk. Ada juga yang tadinya jualan baju, nah sekarang jadi supplier beras, supplier telur. Ada lagi yang pivotnya nggak jauh-jauh amat, tadinya bikin boneka, akhirnya bikin masker. Nah, jadi prosesnya adalah bagaimana bisa bertahan untuk kemudian setelah mampu bertahan, bagaimana bisa bertumbuh. Nah, langkah pertamanya adalah buat daftar problem. Nah, kalau bikin problem masyarakat aja udah nggak nemu, ya banyak-banyak istighfar deh kayak gitu. Karena untuk bisa mengetahui problem berarti kita harus membuka jendela kita, membuka pintu rumah kita, membuka mata kita. Lihat sekeliling kita, lihat orang-orang, lihat kerumunan yang ada di luar sana itu problemnya apa. Nah, itu kita kumpulin ya. Misalnya restoran nggak bisa dine in. Nah, solusinya gimana? Nah, itu problem. Kita bisa bikin ini, lagi bikin software untuk manajemen ini nih, manajemen supaya kalau dine in itu nggak berkerumun. Nah, ini lagi kita bikin juga. Jadi ada problem, kita bisa kasih solusi. Nah, ini sementara daftar dulu problemnya, di listing dulu problemnya. Lalu kemudian setelah berhasil mengumpulkan problem yang sudah dibuat di tahap pertama, kita kumpulkan, kita kelompokkan, dan kita kategorikan secara MECE. Jadi MECE nanti bisa di searching di Google ya. MECE itu adalah mutually exclusive dan collectively exhausted. Mutually exclusive itu berarti benar-benar tidak tumpang tindih. Nah, jadi misalnya kita punya pegawai 5, disuruh ayo kamu 10, 10, 10. Nah, kumpul 50 ide, kumpul 50 problem. Ternyata ada 2 dari si A yang mirip-mirip sama si B, yang mirip-mirip sama idenya si C. Nah, itu kemudian, wah ini sama nih. Wah ini cuman kalimatnya aja beda, tapi intinya sama. Wah ini cara menulisnya aja beda, tapi problemnya sama. Nah, dibikin supaya yang mirip-mirip itu dikumpulin jadi satu. Itu namanya mutually eksklusif sampai tidak ada yang terjadi double ya. Ini sama aja nih kalau yang ini sama yang ini. Nah, itu dikumpulin. Sehingga dari 50 tadi itu mungkin berkurang jadi tinggal 30. Nah, setelah itu kemudian kita lakukan pendekatan collectively exhausted. Kira-kira masih ada nggak problem yang bisa kedetek sama kita? Kalau masih ada, kumpulin lagi. Nah, kayak gitu. Kira-kira kalau bahasanya binatang itu gini. Kira-kira masih ada binatang yang belum dikandangin nggak? Kalau masih ada, kejar, lalu kemudian masukkan ke dalam kandang. Itu namanya collectively exhausted. Jadi dikumpulkan secara menyeluruh, tidak ada lagi yang kelewatan. Nah, ini yang masuk kategori collectively exhausted. Lebih detailnya nanti bisa searching di Google. Ketik MECE adalah, udah pasti ada jawaban banyak. Nah, jadi dengan begitu kita bisa semakin clear di dalam melisting problem-problem masyarakat yang berhasil kita kumpulkan tadi. Nah, sekarang langkah berikutnya apa? Nah, kita udah mulai memetakan nih. Langkah berikutnya, problem itu ada di masyarakat. Berarti akan menjadi calon customer kita.
Solusi kalau di BMC, di Business Model Canvas, ada di value. Berarti antara tengah sama pojok paling kanan. Ya, problem ada di customer, solusi ada di value. Nah, ini mulai kita komparasikan nih. Waalaikumsalam Pak Rohman Rohim, selamat bergabung. Nah, ini kita bisa komparasikan nih. Problem-problem tadi itu, yang sudah di listing tadi itu, kira-kira ada nggak yang kita nggak bisa ketemu solusinya? Wah, ini problemnya ini menarik nih. Apa solusinya? Nggak tahu. Parkir dulu. Wah, ini bagus nih. Apa solusinya? Nggak ngerti. Parkir dulu. Jangan dibuang, diparkir aja. Siapa tahu di kesempatan berikutnya kita bisa menemukan solusinya. Jadi, yang sudah terkumpul itu aset untuk kita explore di masa yang akan datang. Nah, ini udah mulai kita kelompokin. Mana yang kita, oh ini solusinya ini, oh ini solusinya ini, oh ini solusinya ini. Nah, solusi berarti bisa 3 macam. Yang pertama adalah solusi yang bisa kita selesaikan sendiri. Yang kedua, solusi yang kita selesaikan tapi dengan memanfaatkan resource-nya orang. Yang ketiga, solusi yang orang lain selesaikan. Nah, jadi misalnya Mas Novi ada problem. Oh, Mas Eko solusinya. Nah, saya cukup jadi makelarnya aja. Itu bisa tuh. Jadi yang pertama tadi, Mas Novi ada problem, saya bisa selesaikan. Yang kedua, Mas Novi ada problem, saya selesaikan dengan memanfaatkan Mas Eko. Yang ketiga, Mas Novi ada problem, saya oper ke Mas Eko. Ayo Mas Eko, saya dapat komisi marketing fee-nya dong. Nah, kayak gitu. Jadi kita memetakan solusi itu ada 3. Solusi kita selesaikan sendiri, solusi kita yang selesaikan, kita yang tanggung jawab, tapi memanfaatkan resource-nya orang. Memanfaatkan mesinnya orang, memanfaatkan asetnya orang, memanfaatkan pegawainya orang, memanfaatkan sumber dayanya orang, ya, materialnya orang, bahan bakunya orang. Pokoknya kamu punya apa? Nih, aku lagi ada orderan, ayo bantu aku ya. Jadi bisa maklun, bisa outsource dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, kita yang cuma jadi lewatan aja. Jadi ini ada problem, ini ada solusi, ya diketemuin, nah dapat komisi. Kira-kira kayak gitu. Ini kita bisa memetakan. Nah, sekarang setelah berhasil memetakan solusi, yang berikutnya lagi adalah kita petakan berdasarkan yang punya problem. Wah, ini Mas Novi punya problem nih. Tapi yang punya problem cuma Mas Novi. Nggak ada lagi yang punya problem. Wah, cuma 1 orang, ya udah parkir dulu deh gitu. Mas Eko punya problem? Ya, punya problem. Ini yang punya problem mirip Mas Eko banyak banget nih. Wah, ini masuk nih. Jadi kita kategorikan mana yang problem itu dirasakan atau dialami oleh banyak orang dan mana yang problem itu dirasakan atau dialami oleh sedikit orang. Nah, yang oleh sedikit orang ini kita parkir dulu karena kita fokus yang problemnya dimiliki oleh banyak orang. Atau bahasa manajemennya, market size-nya besar gitu ya. Market size-nya besar, otomatis peluang kita juga besar. Market size-nya ada 1 juta, kita bisa handle 1%, itu aja udah 10.000 kan gitu ya. Tapi kalau market size-nya cuma 100, kita handle 100%, ya cuma 100. Nah, jadi kita perhatikan nih mana yang market yang pemilik problemnya atau yang merasakan problem itu gede. Itu yang kita prioritaskan terlebih dahulu. Jadi setelah tadi kita ngerti solusinya, yang kemudian kita lihat, ini solusi saya ngerti, tapi marketnya dikit. Ini solusi saya ngerti, tapi marketnya gede. Nah, kita masuk ke situ. Nah, lalu berikutnya, yang kelima adalah kita petakan berdasarkan kemampuan menghadirkan resource. Nah, misalnya gini, wah ini solusinya bisa pakai anti COVID misalnya. Tapi ternyata resource itu cuma ada 1 di seluruh dunia. Nah, ya, otomatis nggak bisa jadi solusi akhirnya. Atau resource itu ada, tapi harus beli di negara lain yang proses belinya butuh waktu, butuh izin, butuh macam-macam. Wah, ini juga susah ngadirin resource-nya. Atau bisa jadi
untuk menghadirkan resource-nya itu harus antri, harus bagaimana dan lain sebagainya, itu juga susah. Jadi yang pertama, yang solusinya kita ngerti, yang kedua, yang kita melihat itu potensinya besar, marketnya besar, yang ketiga, kita bisa menghadirkan resource-nya. Berarti, wah ini saya bisa kerja ini, tapi harus dengan mesin. Nah, mesinnya nggak ada, ya otomatis nggak jalan jadinya. Nyari, Mas Novi punya mesin nggak? Nggak punya. Mas Eko punya mesin nggak? Nggak punya. Ya udah, batal kita ngurusin itu, kayak gitu kan. Jadi mampu nggak kita menghadirkan resource, kita petakan lagi. Ya udah semakin mengerucut tuh. Bisa bayangin kalau cuma dapat 5 problem, dipotong-potong habis. Nah, jadi problem harus banyak. Minimal 50, minimal 100 gitu. Udah malam ini jangan tidur, pikirin problem. Coach, Jadi ya silakan. ini sekalian saya mau sharing. Jadi Oh, silakan. jadi apa namanya, memang di habis Lebaran ini itu kan setelah pemerintah mengumumkan bahwa ayo berdamai dengan corona gitu kan ya. Nah, itu mungkin kawan-kawan pebisnis online itu juga mikir yang tadinya itu hanya wait and see ya, nunggu kapan nih selesai baru mereka running lagi. Itu teman-teman juga sudah kayak gerak cepat, testing sana sini, riset sana sini, memulai kayak gitu loh. Jadi habis Lebaran ini ada beberapa partner yang awalnya kedampak karena corona, segmen bisnis mereka itu kan mungkin sekunder ya, kayak fashion dan seterusnya kan kedampak ya, bukan kebutuhan primer gitu. Nah akhirnya beberapa join lagi, kolaborasi dengan kampung marketer. Ada juga partner-partner baru yang join kayak gitu. Nah artinya itu memang ini coach, apa, sesuai dengan yang coach katakan tadi, bahwasanya kemampuan menghadirkan resource itu, mereka baru riset, baru nemu produk, baru nemu supplier, mereka ngerti iklan nih, mereka juga ngiklan, cuman kalau misalkan mendadak rekrut orang, terus ngumpulin di kantor sesuai dengan protokol, itu kan ribet. Dan mereka kalau udah ngerekrut orang seperti itu kan nggak tahu nih bulan ke depan mau seperti apa nih kebijakan pemerintah dan seterusnya, nanti mecat orang lagi, bingung lagi, ngelatih lagi, bingung lagi. Makanya alhamdulillah ini habis Lebaran lumayan ada kenaikan kawan-kawan pebisnis online yang berkolaborasi dengan kampung marketer, terutama untuk kebutuhan customer service-nya seperti itu. Jadi ini sesuai banget nih, align dengan penjelasan dari Coach Salim tadi, bahwasanya memang mereka kalau ada resource yang bisa dihadirkan oleh pihak ketiga, ya udah pakai aja daripada kita nyiapin semuanya ribet kayak gitu. Mungkin kayak gitu Coach. Lanjut lagi. Oke, ya siap. Terima kasih informasinya Mas Novi. Jadi kayak gitu, artinya resource ini connecting sama yang tahap keempat tadi. Jadi kita menghadirkan solusi, itu nggak harus kitanya yang menyelesaikan. Nah, masuk di yang kategori kedua tadi, kita selesaikan, kita yang tanggung jawab, tapi resource-nya punya orang. Nah, ini nanti masuk ke yang langkah kelima ini. Resource punya orang ini ada nggak gitu. Supplier yang menghadirkan produknya itu masih mampu berproduksi nggak? Nah, kalau nggak mampu, ya kita batasin. Berarti tahapnya, makanya saya bilang VUCA di awal itu, otomatis proses ini sifatnya menjadi taktis, bukan strategik secara jangka panjang, tapi taktis jangka pendek. Karena bisa jadi hari ini kita rapat secara detail, besok ada perubahan peraturan, ya akhirnya nggak jalan. Makanya taktis itu kita bisa menghadirkan lebih dari satu opsi. Jadi kalau misalnya begini, kira-kira apa? Kalau misalnya begitu, kira-kira apa? Nah, itu kita hadirkan. Gitu. Nah, ini yang kelima, langkah kelima, kita petakan tuh. Yang kira-kira kita bisa menghadirkan resource itu yang mana. Nah, jadi semakin mengerucut lagi dari yang sudah kita bikin 50, lalu kemungkinan kena ke MEC tadi itu berkurang jadi 40, lalu kena ke masalah ini apa namanya itu bisa kita selesaikan nggak, itu berarti berkurang lagi, marketnya banyak apa tidak berkurang lagi.
Nah, sekarang resource-nya bisa kita hadirkan apa enggak, itu berkurang lagi. Nah, makin mengerucut, makin mengerucut, makin mengerucut. Sekarang kita coba bahas yang langkah ke-6. Langkah ke-6 ini kita sudah tahu nih ada problem, kan gitu ya. Kita sudah ngerti solusinya. Kita sudah ngerti resource-nya. Nah, kalau di BMC berarti kita omongin apa namanya itu, market segmennya udah dapat, lalu kemudian value-nya udah dapat, lalu kemudian key resources-nya udah dapat, bahkan key partner-nya udah dapat. Nah, yang nomor 6 ini kita bicara tentang channeling sama customer relationship-nya. Nah, jadi ini bisa nggak? Kita mau pakai apa? Mau pakai online seperti biasa dengan pendekatan seperti apa? Kan online macam-macam. Apakah bikin software? Apakah bikin gimmick untuk membuat orang jadi bergabung? Apakah bikin PDF ya, e-book, lalu kemudian akhirnya orang menjadi tertarik dan kemudian menjadi kolam baru kita? Ataukah kemudian kita promo lewat materi-materi di YouTube? Ataukah kita bikin forum-forum? Nah, ini bagian dari upaya kita untuk mengakses market yang tadinya mungkin belum kepikir sama kita, karena kita udah enjoy dengan channel yang lama. Ternyata channel yang lama macet, berhenti, nggak jalan. Maka kita harus membangun channel baru. Apakah harus model affiliate? Apakah harus memanfaatkan kayak Invi nih contoh. Invi ini waktu awal-awal dulu itu targetnya adalah resellernya. Begitu kemudian kita masuk ke kondisi COVID ini, kita melihat peluang tuh. Nah, ternyata banyak perusahaan-perusahaan yang akhirnya mengubah strategi bisnisnya dengan memanfaatkan para reseller, para agen. Jadi, kenapa bisa begitu? Karena bisa dilihat, ada perusahaan tiba-tiba stuck di bisnis existing, kemudian dia punya uang, uangnya dipakai untuk bisnis baru. Dan dia belum menguasai market di bisnis baru, akhirnya mereka pakai reseller. Nah, akhirnya dengan begitu, kita udah melakukan pendekatan beberapa distributor, produsen ya, untuk kemudian mereka mau untuk nimbrung di Invi. Sehingga nantinya begitu Invi dibuka, kita udah punya channel baru. Nah, ini bagian dari kita mengakses market. Atau kita juga merumuskan bagaimana ini market atau customer relationship-nya. Jadi bagaimana menjalin hubungannya. Nah, dengan begini kita bisa memanfaatkan contohnya kayak Ensoft Metric ya. Jadi kalau pengen tahu ketik aja Ensoft Metric di internet, itu ada. Kita ini mau di current market dan current product, atau mau di current market tapi new product. Jadi produknya baru, tapi kan kita udah punya kenalan sama market yang lama. Nah, ini kita bisa akses lagi. Nah, misalnya pegawai misalnya. Kan di kantor yang lama ya, itu punya akses ke beberapa pihak, punya daftar email beberapa pihak kayak gitu ya. Nah, itu bisa tuh dimanfaatin dengan produk yang baru. Siapa tahu di antara data tadi ada yang berminat dengan produk yang baru. Berarti new product tapi current market. Ada lagi current product tapi new market. Ini produk ini tadinya dijual di kategori market yang seperti ini. Begitu kena COVID-19, maka mau nggak mau marketnya harus digeser ke yang seperti itu. Nah, atau yang benar-benar new market, new product. Nah, kayak tadi, bisnisnya adalah support alat-alat sekolah. Berarti marketnya adalah sekolah. Begitu sekolah tutup, berhenti. Akhirnya apa? New market. Mencari market baru dengan produk baru. Jadi bukan alat sekolah dijual di umum, bukan begitu, tapi produk baru yang dijual, marketnya juga baru. Nah, ini Ensoft Metric bisa dipakai untuk memetakan beberapa tahap tadi. Nah, dari 6 ini kita harusnya sudah mulai menemukan kerangka dari bisnis model kanvas kita. Mulai dari customer segmennya, customer relationship-nya,
lalu channelnya, value-nya, terus key activity-nya, key resources-nya, kemudian key partner-nya. Kemudian diturunin ke bawah. Kalau yang kayak gitu, berarti revenue stream-nya bagaimana? Kita mau jualan dengan cara eceran, dengan cara grosiran, dengan cara bundling, atau dengan cara apa? Nah, itu yang membuat customer jadi beli sama kita. Nah, revenue stream-nya dibangun. Kita mau jual model bungkusan, atau mau jual model potongan, atau mau jual model apa? Nah, itu kemudian kita bisa masukkan ke dalam revenue stream. Nah, gara-gara ada proses ini semua, otomatis cost structure-nya juga berpotensi berubah. Nah, kita petakan ulang. Jangan sampai kita pengennya bertahan, masuk ke dunia yang baru, masuk ke market yang baru, kemudian masuk ke produk yang baru, cost structure-nya kita nggak paham, akhirnya tekor. Ya, jadi bukan selamat tapi malah boncos karena nggak memahami cost structure. Cost structure berarti mulai dari HPP-nya, expenses-nya itu kita definisikan ulang. Apakah dengan pergerakan yang baru ini kita bisa mengenali cost yang akan muncul di situ. Jangan sampai kita nggak paham dengan cost-nya. Akhirnya bisnis pengen selamat tapi malah justru menderita. Nah, begitu udah ngomongin ini, sekarang kita ngomongin yang ketujuh. Yang ketujuh adalah kita mulai memetakan berdasarkan profitabilitasnya. Nah, ini masih belum jalan semua nih, masih dirancang. Dari 50 berkurang, kemudian kita hitung. Mana yang profitabilitasnya lebih menarik bagi kita. Setelah tahap 1, 2, 3, 4, 5, 6 tadi dibuat, kemudian kita mulai petakan. Kenapa sih kok profitabilitas ditaruh di nomor 7? Kok nggak ditaruh di nomor-nomor atas? Karena hari ini bisa jualan aja udah bagus gitu ya. Bagi yang bermasalah ya. Bisa menghasilkan untung agar minimal bisa kita pakai untuk kebutuhan primer kita, itu aja udah bagus. Atau jelek-jeleknya nggak untung Pak, tapi bisa bayar listrik, bisa bayar pegawai, ya, bisa bayar operasional kantor, itu udah lumayan. Jadi ditaruh di nomor 7, sehingga ya tetap aja kita perhatikan profitabilitasnya, tapi ya yang penting yang nomor 1 sampai nomor 6 ini udah ke data dulu, udah kita petakan, ya makanya tadi kita turunkan ke revenue stream sama cost structure itu di akhir-akhir, ya di akhir-akhir setelah yang kelompok atas itu berhasil dipetakan, maka yang kelompok bawah ini mulai dirumuskan. Revenue streamnya dari mana? Kira-kira berapa duit yang akan masuk? Kira-kira produk ini mau dijual senilai berapa? Nah, itu di revenue stream. Nah, kemudian biayanya apa aja? HPP-nya berapa? Expenses-nya berapa? Operating cost-nya berapa? Human cost-nya berapa? Terkait masalah growth, ya, growth cost-nya bagaimana? Promotion cost-nya bagaimana? Nah, ini kemudian kita komparasikan. Kalau masih untung tipis-tipis, ya enggak apa-apa lah. Kita jalanin dulu, kita target untuk jangka pendek 1-2 langkah, sambil merumuskan problem berikutnya, sambil merumuskan masalah di masyarakat berikutnya. Nah, nanti akan masuk di yang nomor 8. Nomor 8 itu, apakah rencana yang kita jalankan ini sustain apa enggak? Maksudnya, ini jangka pendek atau bisa kita tarik untuk jangka panjang. Contohnya kayak kemarin, wah ini lagi butuh masker, ya udah problemnya masyarakat butuh masker, kita bikin masker. Tapi udah jelas-jelas itu jangka pendek. Karena begitu masker ini dibutuhkan, maka produsen akan mengikuti dan lama-lama akan jadi banyak banget, sehingga kita nggak menarik kalau terus-terusan di situ. Berarti ini menarik, tapi sustainnya nggak jangka panjang. Jadi nggak sustainable sampai bertahun-tahun. Tapi 1 bulan cukuplah buat kita pakai untuk mempertahankan diri. Nah, sambil ini jalan, sambil cari strategi berikutnya, cari strategi berikutnya, cari strategi berikutnya. Jadi ini diputar terus, Pak. Diputar terus, bisa jadi hari ini ketemu 50 problem,
di breakdown sampai 8 langkah ini ketemu 2 yang bisa kita jalankan. 2 dijalankan, asumsinya ini bisa jalan 1 putaran, nggak bisa 2 putaran. Nah, sambil ini dijalankan 1 putaran, sambil merumuskan 50 problem baru lagi. Atau tadi ada problem yang belum tahu solusinya, di putaran kedua sudah tahu solusinya. Nah, jadi dengan begini, maka harapan saya, teman-teman bisa mulai untuk coret-coret nih, merumuskan kira-kira akan bertahan di bisnisnya tapi dengan menghadapi kondisi yang baru, atau mau nggak mau keluar dari zona nyaman bisnisnya yang sekarang untuk masuk ke bisnis yang baru demi bisa bertahan. Kuncinya di mana? Kuncinya di market. Karena kalau kita berfokus pada produk, produknya ada, marketnya nggak ada, percuma. Jadi hari-hari ini kita fokus di market. Marketnya ada nggak? Kalau marketnya ada, produk bisa kita cari. Nggak bisa bikin sendiri, kita bisa cari orang yang bisa bikin. Kira-kira seperti itu. Seperti itu Mas Novi, Mas Eko, 8 langkah yang bisa kita pakai untuk meredesain bisnis model kita. Saya masih memanfaatkan bisnis model Canvas. Teman-teman kalau mau ikutan juga boleh. Kalau punya yang lain, misalnya kayak BRM-nya Coach Ridwan bisa dipakai, SBM-nya Pak Budi Isman bisa dipakai. Jadi banyak yang bisa kita pakai. Tapi kalau saya sampai detik ini masih memanfaatkan BMC dari Alexander Osterwalder. Begitu Mas Eko, Mas Novi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang mau bertanya, saya persilakan. Oke, Coach. Ini saya bantu membacakan pertanyaan dari yang mulai yang lebih relevan dulu lah ya dengan topik ini terkait dari ada nggak tools ataupun cara untuk kita meriset daftar masalah yang tadi disebutkan di poin berapa ya? Poin 1 atau poin berapa ya? Daftar masalah ya yang ada di masyarakat kayak gitu. Maksudnya mungkin Mas Robi ini biar ngelisnya itu mudah ataupun mungkin mau disesuaikan dengan ekspertisnya dia, keahlian dia di bidang apa ataupun niche yang pernah dia garap ataupun experience yang pernah dia lakukan, barangkali seperti itu. Nah, gimana nih Coach? Oke ya. Kalau saya toolsnya pakai spreadsheet. Jadi spreadsheetnya saya bikin 8 langkah tadi itu menjadi 8 kolom. Nah, kolom yang pertama ya, yang A itu adalah kolom problem. Udah kita ketik aja tuh problem di kolom A, sebanyak yang kita mampu masukkan di situ. Syukur-syukur kalau kita mau tambahin 2 kolom lagi. Ya. Kolom yang pertama adalah kolom tanggal, kolom waktu. Jadi itu idenya muncul kapan. Sehingga nanti kita bisa kembangkan, wah ini ide udah lama banget, kita bisa explore lebih lanjut. Yang kolom lainnya adalah yang punya ide siapa. Sehingga ketika kita meruntut, nih idenya dari siapa sih? Pegawai kita yang punya ide ini siapa sih? Nah itu kita bisa gali kembali. Jadi ketika problem itu sudah berhasil di listing ya, lalu kemudian kan kita perlu mencari tahu sanatnya gitu. Ini yang ngusulin siapa gitu. Jadi dia tanggung jawab tuh untuk menjelaskan lebih detail agar ketika itu nanti di breakdown menjadi rencana eksekusi itu benar-benar matang. Jadi saya pakai tools pakai toolsnya adalah spreadsheet, pakai Excel bisa, pakai Google Sheet bisa. Kolom-kolomnya tinggal dibikin sebanyak kolom yang ada di 8 langkah itu. Gitu, Mas Novi. Jadi bagus sekali memang ya. Jadi dari banyak masalah itu pilih semua, nanti akan terfilter yang tersisa sesuai dengan filtering step 8 langkah tadi ya. Nah, ini menarik. Ini ada pertanyaan lagi nih, saya bantu bacakan. Kita pilih aja dengan hal-hal yang relevan dengan topik tadi lah.
Kita pilih yang ini dulu nih. Kalau tadi Coach menjelaskan tentang BMC ya, ini ada pertanyaan dari Mas Heri, apakah konsep dari bisnis model Canvas itu cocok dipakai untuk semua situasi, baik jangka menengah, baik jangka panjang saja ataupun jangka pendek pun itu tetap masih kita bisa pakai. Nah ini, gimana nih Coach? Apa Mas Novi ya? Jadi BMC itu dibuat dari riset, jadi bukan asal buat. Karena dari riset, otomatis itu sudah melalui berbagai kondisi, ya. Dan kondisi itu yang kemudian dirumuskan menjadi sebuah pola. Nah, polanya di bisnis itu kan sebenarnya kita sebagai pengusaha itu ada di tengah tuh sebenarnya. Kita di tengah, lalu kemudian di sisi sebelah kiri kita adalah market kita, di sisi sebelah kanan adalah supplier kita, kan begitu. Nah, ini yang kemudian dirumuskan di dalam BMC. Nah, kenapa kok sampai detik ini saya masih setia pakai BMC? Ya karena metakannya gampang, 9 blok itu gampang dipakai. Nah, jadi kita di tengah, bisnis itu kan sebenarnya jualan solusi. Jadi, apa Pak bisnisnya? Ya ngasih solusi ke market yang punya problem, kan kayak gitu. Marketnya bodoh, solusinya lembaga pendidikan. Marketnya lapar, solusinya bisnis kuliner. Marketnya pengen gaya, solusinya fashion, kayak gitu kan. Marketnya pengen jalan-jalan, solusinya travel agent. Marketnya pengen umroh, solusinya travel umroh. Apalagi marketnya sakit gigi, solusinya dokter gigi. Nah, jadi bisnis kita itu adalah bisnis solusi, menyelesaikan masalah dari market. Nah, market yang kita selesaikan ini harus dikategorikan supaya tidak ambiar. Ambiar itu begini, Pak. Jadi kalau misalnya kita asal market, misalnya marketnya Mas Eko siapa? Ya semua orang di Indonesia, mati kita, Pak. Kenapa? Resource kita terbatas. Kita mau bersaing bagaimana kalau marketnya terlalu umum. Nah, maka market itu dipersempit, semakin dipersempit. Jadi segmennya bagaimana, targetnya di mana, terus kemudian kategorinya seperti apa, kesukaannya seperti apa, orientasinya bagaimana, lalu behaviornya bagaimana. Itu dikelompokkan. Makin kita berhasil mengelompokkan market, makin bagus. Itu di kelompok kiri, apa di kelompok kanan. Kita di tengah-tengah nih. Antara di tengah-tengah yang ada di value itu dengan yang ada di market, itu kita mendapatkan revenue stream. Nah, untuk menghubungkan kita dengan market, kita butuh channel. Untuk menjaga, kita butuh relationship. Nah, itu kelompok kanan ya. Nah, sekarang kita ini untuk memberi solusi, kita butuh resource. Nah, resource-nya di mana? Resource-nya di kelompok kiri. Kelompok kiri apa? Pertama, key activity. Berarti kita ngomongin metodenya bagaimana. Lalu kemudian kegiatannya seperti apa. Lalu kemudian aktivitas yang dilakukan seperti apa. Nah, kemudian ada lagi key resources. Bahan bakunya apa yang paling inti. Lalu kemudian orang-orangnya bagaimana. SDM-nya seperti apa. Nah, itu masuk di situ. Nah, ini semua membutuhkan key partner. Sekarang misalnya contoh nih kayak misalnya saya sebagai perusahaan software developer. Key partnernya siapa? Ya lembaga pendidikan yang mampu mengeluarkan programmer. Saya menjalin sewaktu saya butuh, saya bisa comot dari situ. Nah, kira-kira begitu. Saya butuh admin, maka saya koneksi sama lembaga pendidikan yang ngeluarin admin. Kayak kemarin nih, saya butuh admin baru. Nah, saya kontak, Pak, tolong Pak, saya butuh admin yang kayak gini. Saya ngomong gitu aja nggak pakai bikin lowongan, udah langsung masuk. Ada lebih dari berapa? 20 lowongan masuk. Saya filter satu-satu gitu ya. Udah ada yang cocok. Jadi nggak sempet bikin lowongan, udah jadi tuh. Kenapa? Karena ketika key resources kita connected sama key partner, maka cepet. Bahan baku misalnya. Connected sama key partner, berarti apa? Supplier bahan baku. Sama supplier bahan bakunya connected nggak? Kalau connected, kita bisa definisikan berapa yang jualan ini, berapa yang jualan ini,
dan punya kontaknya, cepat ngubunginnya. Begitu kita butuh, misalnya tadinya kita bikin produk dengan kapasitas 1 kilo per hari. Sekarang tiba-tiba kapasitas 1000 kilo per hari. Nah, key partnernya ada nggak? Nah, dari proses yang sebelah kiri itu ketemu namanya cost structure. Untuk beraktivitas kita butuh cost. Untuk bayar gaji kita butuh cost. Untuk bahan baku kita butuh cost. Untuk operasional kita butuh cost. Akhirnya muncullah cost structure. Nah, jadi BMC ini bagi saya itu sudah menjadi sesuatu yang baku. Dipakai jangka pendek bisa, dipakai jangka menengah bisa, dipakai jangka panjang bisa. Nanti kalau kesulitan, nah, bisa ngubungin nomor handphone sama email yang tadi. Saya insya Allah bisa bantu support, bantu mempertajam BMC yang teman-teman. Walaupun di forum ini saya nggak lagi mempromosikan BMC. Tadi dari awal sudah saya sampaikan, pakai bisnis model tools seperti apapun silakan. Ya, jadi gitu. Gitu, Mas Novi. Oke, Coach. Ini mungkin apa ya? Satu pertanyaan sebelum kita akhir ini. Ya, jadi tadi ada yang tanya juga, tapi ini saya bantu arahin ya. Ini Mas Aji. BMC apakah cara kerjanya sama seperti Facebook Ads, Google Ads dan lain sebagainya. Jadi BMC itu hanya sebuah apa ya, kerangka acuan kita kawan-kawan sekalian untuk memetakan apa namanya market kita itu siapa, terus solusi yang kita hadirkan itu apa, resource yang kita punya itu apa aja kayak gitu kan, terus kita dapat uangnya dari mana, terus biaya-biaya yang keluarin apa kayak gitu. Jadi itu lebih ke kerangka acuan yang memudahkan kita untuk ngerunning sebuah bisnis kayak gitu. Kalau misalkan kayak Facebook Ads ataupun Google Ads itu kan dia hanya media, itu dia hanya channel kayak gitu, channel untuk kita penetrasi ke market kayak gitu Mas Aji. Untuk lebih lengkapnya bisa ketik aja bisnis model kanvas di YouTube ya, biar teman-teman lebih tahu, lebih mendalami itu. Dan saya juga itu sering pakai lah BMC Business Model Canvas. Ada juga Value Proposition Canvas dan lain sebagainya. Itu teman-teman juga bisa pelajari. Nah, ini pertanyaan terakhir, Coach. Kira-kira turning point-nya apa nih ya untuk memilih kita tetap kekeh mungkin mengubah market ataupun dari resource yang ada kita mengubah dari sisi customer ataukah langsung pivot bisnisnya. Nah, itu keputusan turning point-nya itu ketika apa tuh? Mau pivot aja ataupun sesuai dengan core kompetensi ataupun experience kita gitu. Ya. Baik. Jadi gini, ketika kita mengenali bisnis kita, ya, ketika kita mengenali market kita, maka sebenarnya jawaban itu akan lebih mudah kita dapatkan sendiri. Yang menjadi sulit adalah ketika kita nggak kenal sama market kita. Artinya selama ini kita jualan nasib, nah gitu ya. Nasib itu ya mujur. Jadi jualan laku itu kan mujur. Kenapa? Kita nggak kenal sama market kita, nggak kenal karakternya, tapi masih laku dan enjoy aja. Berarti kan nasib. Nah, kenapa kok kuncinya adalah di understanding ya, understanding market sama understanding bisnis. Kenapa? Karena krisis ini nggak akan perlu dibahas kalau market kita nggak terdampak. Kayak gitu ya. Misal, market saya kategorinya yang orang-orang kayak Mas Novi gitu misalnya. Duitnya banyak gitu ya. Kebutuhannya istilahnya relatif stabil gitu. Begitu ada COVID-19 ya, Mas Novi gak ada masalah karena dia akan tetap membeli produk saya. Nah, karena dia tetap membeli produk saya, ya saya nggak usah mikir. Ya saya tetap menjalankan rutinitas aja. Karena market saya tidak terdampak dengan COVID-19. Kayak gitu. Nah, yang jadi masalah kan market kita terdampak. Gara-gara market kita terdampak, kita ikutan kena.
Lah, kalau kita misalnya apa namanya itu marketnya nggak terdampak, terus kemudian kita kita bikin apa namanya itu ide-ide baru, yang ngapain juga gitu. Itu yang pertama. Yang pertama berarti market kita harus kenal. Berarti ada understanding your market. Ntar materinya bisa Mas Novi yang kasih deh. Siapa marketnya? Kayak apa modelnya? Di mana tempatnya? Cara ngaksesnya gimana? Nah, itu urusan Mas Novi. Nah, yang kedua adalah understanding your business. Ini bisnisnya ini ketika menghadapi COVID-19 ini bisnis prosesnya terganggu nggak? Contoh nih pabrik, karena ada aturan social distancing, maka bisnis prosesnya SOP-nya nggak bisa dijalankan secara maksimal. Atau misalnya kita kuliner yang jualan nongkrong-nongkrong misalnya. Sebenarnya marketnya nggak terganggu, tapi bisnisnya yang terganggu karena ada larangan kumpul-kumpul, ada larangan lewat, ada nggak boleh keluar segala macam. Akhirnya, lah kalau kita bisnisnya kuliner yang jualan suasana, itu dibungkus suasananya hilang. Gitu. Misalnya, non sewu, mohon maaf, jualan mie, ya. Terus kemudian yang dijual adalah suasananya. Terus mie-nya dibungkus. Itu di rumah. Lah kalau kayak gini kan bikin mie sendiri aja bisa. Tinggal beli mie bungkusan instan lalu dimasak sendiri bisa kayak gitu. Ngapain harus jual apa harus beli dengan harga yang seperti itu? Karena yang dijual bukan mie-nya. Yang dijual adalah saya menjual solusi orang-orang yang butuh kongko-kongko pengen nyaman tapi yang makanannya relatif ringan tapi bikin kenyang, ya udah masuklah di situ. Nah, dengan kondisi ini bisnis prosesnya nggak bisa jalan karena terhambat sama mekanisme aturan-aturan yang diberikan oleh pemerintah. Nah, mau nggak mau harus bergeser. Nah, jadi yang pertama adalah understanding your market yang membuat kita bergeser apa tidak, yang membuat kita harus ganti market apa tidak, yang membuat kita harus ganti bisnis apa tidak, ya. Karena bisa jadi marketnya ganti, dia nggak kompatibel sama bisnis kita sekarang. Ya otomatis bisnisnya nggak kepake. Berarti harus bisnis baru kayak gitu kan. Nah, itu kita rasakan. Kalau kita nggak kenal market kita nggak kenal bisnis kita, maka jawaban itu akan sulit. Nah, untuk menggali itu nggak bisa dijawab secara general. Jadi bisa nanti dibantu kalau mau ngobrol-ngobrol sama saya, kita bantu gali. Apakah masih bisa bertahan di existing bisnis dengan market yang lebih digeser sedikit misalnya, atau bisnisnya sendiri udah nggak bisa. Karena untuk memahami bisnis, kita harus mengerti aspek-aspek yang melingkupi, informasi-informasi yang melingkupi. Mulai dari bisnis prosesnya, mulai dari regulasinya, mulai dari sosial ekonominya, mulai dari SDM-nya. SDM-nya nggak boleh berangkat ke kantor karena dihambat di tengah jalan, misalnya kayak gitu. Nah, kalau kayak saya nih software developer, SDM-nya sekarang nyebar kemana-mana karena work from home. Tapi ya otomatis masih bisa dijalankan karena mereka bekerja di depan laptop. Mau di kantornya di depan laptop, mau di rumah mereka di depan laptop, kendalanya cuma satu. Kalau di kantor internetnya lancar, kalau di depan laptop tapi di rumahnya ada yang terkendala internetnya agak susah. Cuman gitu aja sehingga solusinya lebih mudah untuk diselesaikan. Kira-kira gitu Mas Novi, Mas Eko. Oke, thank you Coach. Terima kasih sekali lagi Coach Salim yang udah menemani kita di malam kali ini. Semoga sharing-sharing beliau bermanfaat buat kita semua. Ya, jangan kapok kalau kita undang lagi kapan-kapan. Ya, dan kawan-kawan juga tadi sudah dikomen beberapa kali oleh admin Kampung Marketer ya. Kalau mau belajar lebih dalam bersama Coach Salim bisa lewat Telegram Dashboard Finansial. Cek aja komen di chat tadi. Kayak gitu ya. Oke, teman-teman sekalian, itu tadi closing statement dari Coach Salim. Terakhir dari saya, nantikan terus webinar kita, terutama untuk minggu-minggu ke depan ya. Insya Allah kita akan setia menemani teman-teman, kita akan fight terus selama pandemi ini masih ada. Kaum marketer akan insya Allah akan selalu menghadirkan narasumber-narasumber yang
berpengalaman di bidangnya, yang barangkali dari insight-insight yang diberikan oleh mereka dapat diaplikasikan ataupun meningkatkan growth teman-teman. Kalau teman-teman dapat insight 1%, ya teman-teman di situ harusnya bersyukur bahwasanya teman-teman dapat growth 1% untuk perkembangan bisnisnya, kan kayak gitu cara berpikirnya.